Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca dalam Filipi 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja lainnya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini tema kita adalah kita berharga. Sebagai ciptaan Tuhan, tentu kita dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Bahkan manusia sudah jauh dari kata baik atau bertindak sesuai kebenaran firman. Nilai terbesar yang Allah berikan dalam diri manusia sangat tinggi dari semua ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat makna kata berharga itu adalah sesuatu hal yang istimewa, sesuatu hal yang bernilai, berharga. Nah, perlu juga kita harus pahami dalam surat Filipi ini, memang bentuk dari suratnya Paulus adalah bentuknya secara pribadi. Jadi permasalahan dalam hal ini adalah perpecahan di antara pengkabar Injil. Jadi bukan terhadap jemaat-jemaat yang ada di sana. Mereka ada rasa iri hati, ada rasa benci terhadap Paulus. Tapi di sisi lain juga ada yang membela Rasul Paulus, seperti dalam pasal pertama ayat 15 sampai 16. Mereka timbul perpecahan tidak hanya dalam semalam saja. Untuk itu maka Paulus memberikan dalam suratnya kepada orang-orang, dalam hal ini adalah rekan dari Paulus sendiri. Yang jadi pertanyaannya sekarang dalam kehidupan kita adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berharga? Menurut bacaan kita, yang pertama adalah tetap berjuang. Bapak, Ibu, kalau kita melihat di ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Tentu orang yang berjuang, Paulus menyampaikan dalam suratnya untuk tetap tekun, untuk tetap teguh dalam Tuhan, tetap memberitakan Injil. Orang yang gigih dalam hidupnya adalah orang yang tetap mau berjuang, melakukan walaupun belum tahu hasil yang akan diperoleh. Akan tetapi percayalah
bahwa dalam kehidupan kita juga sehari-hari Tuhan ada dalam setiap perjuangan kita. Yang kedua adalah orang yang sangat berharga itu adalah senada dalam keyakinan. Hal yang menarik di sini adalah ada Euodia dan Syntyche yang dinasihati oleh Paulus untuk tetap sehati, sama dalam tujuan. Jadi untuk dapat menjadi orang yang berharga itu tidaklah begitu mudah. Tetapi kita bisa belajar dari setiap kesalahan kita, dari setiap tindakan yang kita lakukan, sehingga orang juga bisa melihat bahwa diri kita begitu bernilai. Yang ketiga adalah saling tolong-menolong. Karakter untuk menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan adalah orang yang memberikan pertolongan, tidak mengabaikan jika ada orang lain yang mau meminta tolong kepada kita. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada mereka untuk bisa saling membantu sama lain. Tetapi dalam kehidupan kita juga terkadang keegoisan itu melampaui. Dan di sisi lain juga kita harus membantu, tetapi kita membantu sesuai kemampuan kita, sebisanya kita, untuk bisa saling menolong. Kita mau menolong bukan karena keterpaksaan. Menolong orang lain membuat diri kita menjadi orang yang sangat berharga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang yang berharga adalah dengan berdiri teguh dalam Tuhan, ada kesamaan dalam tujuan, dan saling membantu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus.